Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 mengenai comparison method, employee comparison method akan mempresentasikan dengan judul optimalisasi kinerja perusahaan melalui implementasi employee comparison method pada Insightful AI yang beranggotakan Mas Arya Yuda Wiratama dengan akhiran NIM 213, lalu Novita Maharani dengan akhiran NIM 304, ada Ditya Nugraha dengan akhiran NIM 319, Abdul Fatah Hirudin 334, Bunga Andini Putri dengan akhiran NIM 412, dan saya sendiri Nabila Kusuma Dewi dengan akhiran NIM 327. Boleh dilanjut. Selanjutnya akan dibahas mengenai latar belakang perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Berikut latar belakang di perusahaan kelompok kami. Revolusi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengelola informasi. Dengan semakin meningkatnya akses ke internet dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI, jumlah data yang dihasilkan setiap harinya mencapai angka yang luar biasa. Terinspirasi oleh kesuksesan Google dalam menyediakan akses informasi secara global, Insightful AI lahir untuk menjawab tantangan di era data ini. Tidak hanya sekedar menyajikan informasi, Insightful AI membawa misi untuk tidak membantu individu dan organisasi memahami, menganalisis, dan bertindak berdasarkan wawasan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Insightful AI didirikan dengan visi besar untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi berbasis wawasan, menjembatani kesenjangan antara data yang melimpah dan kebutuhan masyarakat akan solusi yang cerdas dan dapat diandalkan. Selanjutnya boleh di next. Baik, selanjutnya ada penjelasan teori. Employee comparison adalah proses membandingkan kinerja, keterampilan, atau atribut lain dari karyawan dalam suatu organisasi untuk berbagai tujuan, seperti evaluasi, promosi, pelatihan, atau pengembangan tim. Metode ini digunakan untuk memastikan karyawan dikelola secara adil dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, di sini ada menurut Dessler, sistem penilaian kinerja yang memungkinkan organisasi membandingkan kinerja karyawan secara sistematis dan objektif. Selanjutnya, menurut Kepley dan Travis, 78% perusahaan teknologi yang mengadopsi sistem perbandingan karyawan modern melaporkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan karyawan dan retensi talent. Selanjutnya, menurut World Economic Forum dalam Future of Job Report, salah satu praktik terbaik dalam pengembangan talent di era digital dengan tingkat adopsi mencapai 67% di antara perusahaan teknologi global. Selanjutnya, ada contoh kasus pada perusahaan Google. Kasus penentuan pemimpin proyek AI baru. Google sedang mengembangkan proyek AI baru untuk meningkatkan akurasi voice recognition di berbagai bahasa, termasuk bahasa dengan jumlah penutur yang lebih sedikit. Untuk memimpin proyek ini, Google mempertimbangkan dua kandidat dari Time Machine Learning, yaitu Anna dan David. Anna adalah seorang senior software engineer dengan 7 tahun pengalaman di Google, spesialis dalam natural language processing atau NLP. Dia memiliki rekam jejak memimpin proyek inovatif di bidang pengenalan suara. Sementara David, staf research science dengan 5 tahun pengalaman, ahli dalam deep learning dan telah menerbitkan beberapa makalah ilmiah terkait optimasi model AI. Eh, Kriteria evaluasi, technical expertise, leadership skill, collaboration, and feedback, terus impact on business. Keputusan dan justifikasi, manajer memutuskan untuk memilih Anda sebagai pemimpin proyek. Kesimpulannya, employee comparison di Google tidak hanya berbasis kinerja masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan potensi kontribusi terhadap kebutuhan spesifik proyek. Kombinasi data yang dan kombinasi data kuantitatif atau metrik hasil dan data kualitatif atau umpan balik rekan kerja digunakan untuk memastikan keputusan yang adil dan strategis. Terima kasih.
Selanjutnya, mengenai penjelasan metode employee comparison yang digunakan pada perusahaan Insightful AI, Google menggunakan metode employee comparison sebagai bagian dari sistem penilaian kinerja mereka untuk membandingkan kinerja karyawan berdasarkan hasil kerja, kontribusi inovasi, dan kolaborasi tim. Lalu, penerapan pendekatan peer review, ulasan dari rekan kerja untuk mengevaluasi kinerja secara objektif. Yang ketiga, menggunakan skala rating tertentu untuk menentukan peringkat karyawan berdasarkan pencapaian mereka. Baik, berdasarkan pendekatan yang dilakukan dengan perusahaan Google, maka dapat diimplementasikan dalam perusahaan Insightful AI seperti yang pertama, metode peer review system. Dalam hal ini, evaluasi kinerja di mana karyawan dinilai oleh rekan kerja mereka. eh, yang menjadikan bukan hanya oleh atasan langsung, tapi sistem ini juga dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan objektif tentang kinerja seorang karyawan dalam tim atau organisasi. Komponen-komponen utama dari metode peer review, yang pertama ada kriteria penilaian yang jelas, yang kedua anonimitas, yang berarti dalam beberapa kasus penilaian dilakukan secara anonim untuk memastikan feedback yang jujur tanpa adanya tekanan sosial ataupun unsur subjektif. Yang ketiga ada teknologi pendukung. Platform digital sering digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis feedback sehingga hasilnya lebih struktur dan mudah dipahami. Yang terakhir ada feedback yang konstruktif. Peer review tidak hanya fokus pada penilaian, tetapi juga memberikan umpan balik yang membangun dan memotivasi karyawan. Selanjutnya ada metode skala penilaian. Dalam skala penilaian digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara kuantitatif. Skala ini memungkinkan evaluasi yang lebih terstruktur dan objektif. Yang pertama, jenis skala yang digunakan seperti Likert scale. Yang kedua, ada deskriptif. Dalam skala deskriptif ini menggunakan deskripsi kualitatif seperti memenuhi harapan, tidak memenuhi harapan, atau melampaui harapan. Yang ketiga, ada behaviorally anchored rating scale atau BARS, yang dimana ini menghubungkan tingkat penilaian dengan contoh perilaku tertentu. Selanjutnya ada manfaat dari skala penilaian BARS ini memberikan tolak ukur yang konsisten, mengurangi bias dalam evaluasi kinerja, dan mempermudah perbandingan antar karyawan. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu ranking karyawan. Dalam hal ini menyusun daftar karyawan berdasarkan kinerja mereka dari yang terbaik hingga yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Proses ranking karyawan ini tidak hanya semerta membuat ranking, tapi juga didapat dari pengumpulan data penilaian, kategorisasi kinerja, dan yang terakhir penetapan posisi. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan, dengan menggabungkan review system, skala penilaian, dan ranking karyawan, perusahaan seperti Insightful AI dapat menciptakan sistem penilaian kinerja yang transparan, objektif, dan relevan. Sistem ini tidak hanya mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan pengembangan keberlanjutan. Baik, demikian presentasi yang telah kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.